Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Septi Nurdianti pada video tutorial membuat proyek aplikasi web SPP sekolah menggunakan framework kode Igniter 4. Kali ini kita masuk pada video tahapan terakhir, yaitu tahapan ke-39 dan juga tahapan ke-40. Membuat fungsi login untuk hak akses administrator, petugas, dan siswa pada web SPP, dan juga membuat landing page untuk web SPP. Kali ini kita akan membuat sistem login menggunakan library Meetout. Kita lihat pada website GitHub Loniezel Meetout. Nah, library Meetout ini dibuat oleh seseorang yang namanya Loniezel. Di sini kita bisa lihat cara pakainya, kemudian cara instalasinya, dan juga cara penggunaannya. Tahapan yang pertama, kita akan install Meetout-nya. Nah, di sini katanya yang paling gampang itu memakai Composer. Caranya kita copy saja perintahnya, Composer require Meetout. Kemudian kita masuk pada terminal. Kita arahkan terlebih dahulu posisinya pada project SPP Cendekia. Setelah itu kita paste perintah yang tadi. Sebelum klik enter, pastikan internet kita dalam keadaan aktif karena kita akan menginstal sebuah library. Klik enter, tunggu sampai proses installnya selesai. Nah, jika sudah ada 51 package yang terinstall, maka Meetout berhasil diinstal. Kita bisa lihat pada project SPP Cendekia kita sekarang sudah mempunyai folder bernama vendor, di mana terdapat folder Meetout di dalamnya. Tahap berikutnya kita akan melakukan konfigurasi. Yang pertama, dikarenakan kita tidak akan menggunakan aktivasi email, maka kita perlu mengganti coding yang ada pada folder vendor, kemudian folder meet, folder src, folder config. Kita masuk pada file out.php. Cari public $require activation. Nah, kemudian kita copy dulu untuk membedakan mana bawaannya dan kemudian mana yang kita modifikasi. Untuk isinya kita ganti menjadi null. Yang kedua, public $active resetter. Kita copy terlebih dahulu. Bawaannya kita komen saja, kemudian isinya kita samakan ganti menjadi null. Berikutnya, konfigurasi yang kedua, kita akan menambahkan rule set pada file validation.php. Kita copy paste, masuk pada folder app, folder config, file validation.php. Nah, pada public $rule set, setelahnya kita tambahkan setelah itu kita akan melakukan migration tabel. Nah, namun sebelum melakukan migrasi, kita akan menambahkan dulu full name dan juga user image agar lebih lengkap pada file migration pada folder database, folder Meetout, folder vendor.
Di sini saya sudah mempunyai full name dan juga user image-nya. Kita kopas, masuk pada folder database migration, kita simpan di bawah username. Untuk full name, di sini saya menggunakan tipe varchar, kemudian constraint-nya 255. Berikutnya untuk user image, tipenya juga varchar, constraint-nya 255. Dan untuk image default-nya saya menggunakan default.spz. Setelah itu, baru kita akan memigrasi tabelnya. Masuk lagi pada terminal, command prompt, kemudian kita paste perintah php spark migrate all. Sebelumnya kita bisa lihat pada database SPP Cendekia hanya ada 5 tabel. Kita bisa bandingkan setelah kita melakukan migrasi tabel. Klik enter. Tunggu prosesnya sampai migration complete. Jika sudah, kita masuk kembali pada database SPP Cendekia. Kita bisa bandingkan setelah melakukan migrasi tabel, maka pada database SPP Cendekia secara otomatis akan menambah tabel-tabel dari migrasi metode-nya. Tahapan berikutnya, kita scroll ke bawah, kita akan melakukan restricting by root. Kopas terlebih dahulu, simpan pada folder app, folder config, file filters.php, pada fungsi aliases. Kita lihat pada folder app config filters.php. Nah, di sini kita bisa lihat ada public $aliases. Pada bagian terakhir kita tambahkan login, role, dan juga permission. Setelah itu, kita lihat perintah berikutnya masih pada file filters.php. Pada public $global before-nya kita harus menambahkan login. Nah, pada public $global pada bagian before, setelah honeypot kita akan menambahkan login. Nah, sampai sini login sudah bisa dijalankan. Kita masuk pada terminal, kita aktifkan dulu server PHP Spark-nya. Kemudian kita coba jalankan project SPP Cendekia. Nah, sekarang ketika kita mengetikkan localhost 8080/admin, maka akan secara otomatis diarahkan kepada tampilan login bawaan dari metode-nya berikut dengan tampilan registernya. Kita akan coba menambahkan data. Yang pertama ada inputan untuk email. Untuk emailnya bebas saja, asalkan ada @gmail.com-nya. Inputan yang kedua username. Misalnya yang pertama saya akan membuat akun untuk admin. Passwordnya kita ketikkan pada notepad supaya tidak lupa.
Kita paste pada inputan password dan juga repeat password. Klik register. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat akun untuk login, tapi kita tidak bisa melakukan login karena ada beberapa tabel yang harus kita isi. Yang pertama, kita masuk pada tabel Outgroups. Nah, pada tabel ini kita akan menentukan ada berapa hak akses untuk website SPP Cendekia. Di sini saya akan membuat 3 hak akses, yaitu hak akses admin, petugas, dan juga siswa. Klik insert. Yang pertama, ID 1, name-nya admin, description-nya site administrator. Kemudian yang kedua, ID. Yang kedua yaitu untuk petugas, description-nya site petugas. Kemudian kita tambahkan satu lagi. Yang ketiga, ID 3 ini untuk siswa, description-nya kita tulis saja site siswa. Untuk description sebetulnya bebas. Kemudian kita klik go. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat 3 hak akses untuk website SPP Cendekia kita, yaitu ada admin, petugas, dan juga siswa. Berikutnya kita masuk pada tabel yang kedua, yaitu tabel Outgroup User. Pada tabel ini kita bisa menentukan hak akses untuk user. Misalnya kita insert. Nah, untuk hak akses admin, kita tentukan usernya atas nama email septind02@gmail.com karena kita baru mendaftarkan satu akun. Jadi untuk user dengan email septind02@gmail.com itu hak aksesnya admin. Berikutnya kita masuk pada tabel Auth Permission. Pada tabel ini digunakan untuk memanage user. Kita tambahkan untuk ID yang pertama yaitu namanya manage user. Kemudian description-nya kita tulis manage all user. Data yang kedua, name-nya manage profile. Description-nya yaitu manage user profile atau manage profile user. Klik go. Sekarang kita akan melakukan login menggunakan akun yang telah kita buat sebelumnya. Klik login. Maka akan masuk pada dashboard SPP SMK Cendekia. Kita bisa lihat pada dashboard SPP SMK Cendekia ini, di sini kita belum mempunyai tombol untuk logout. Maka tahapan berikutnya kita akan membuat tombol untuk logout. Caranya yang pertama, kita masuk pada folder view, folder layout, file sidebar utama. Kita akan membuat tombol logout pada menu sidebar setelah tombol pembayaran. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tombol dan juga modal untuk logout. Pertama, kita copy untuk tombolnya terlebih dahulu, simpan di bawah tombol pembayaran.
Setelah itu pada folder layout kita buat file baru bernama modal_logout.php. Di sini kita akan menyimpan modal untuk logoutnya. Kita kopas. Setelah itu kita masuk pada file template.php. Nah, untuk this include-nya kita tambahkan satu lagi di bawah sidebar untuk include file modal logout. Kita coba refresh ulang. Nah, sekarang kita sudah mempunyai tombol logout. Ketika diklik, maka akan ada modal logout ready to lab. Ada dua tombol cancel dan juga tombol logout. Jika diklik, maka akan kembali pada tampilan login. Kita telah berhasil melakukan login dan juga logout. Namun, tampilan pertama ketika berhasil logout, baik itu untuk hak akses admin ataupun hak akses petugas, tampilannya masih sama. Kita coba login misalnya menggunakan akun dengan hak akses admin. Klik login. Maka akan masuk pada tampilan atau dashboard berikut di mana admin dapat mengelola semua data tabel. Nah, berikutnya kita coba login menggunakan akun dengan hak akses petugas. Ketika berhasil login, maka tampilan pertamanya atau dashboardnya itu sama, bisa mengelola semua data sama halnya hak akses admin, begitupun untuk hak akses siswa. Nah, kali ini kita akan menentukan jika akun yang login itu hak akses admin, maka tampilannya akan menyesuaikan untuk admin, dan jika yang login itu hak aksesnya petugas, maka akan menyesuaikan tampilannya untuk petugas, begitupun untuk siswa. Caranya yang pertama, kita akan menentukan terlebih dahulu atau menyesuaikan menu-menu yang ada pada tampilan sidebar-nya terlebih dahulu. Untuk hak akses admin itu tidak ada yang perlu disetting karena admin dapat mengelola semua data. Kemudian untuk petugas itu hanya bisa melakukan entry data pembayaran, dan untuk siswa hanya bisa melihat histori data pembayaran. Masuk pada file sidebar utama. Nah, di sini untuk sidebar menunya kita tutup. Kemudian kita beri jarak di atas sidebar menu dan juga di bawah sidebar menu. Di sini kita akan menambahkan kondisi. Yang pertama, jika yang login itu dengan hak akses admin, maka sidebar menunya tidak ada yang perlu disetting karena admin menampilkan atau mengelola semua data, mulai dari data petugas, data siswa, data kelas, data SPP, dan juga data pembayaran. Berikutnya, kita akan membuat kondisi yang kedua. PHP else save jika yang login itu akun dengan hak akses petugas, dan juga yang terakhir ada kondisi jika yang login dengan hak akses siswa. Jangan lupa untuk penutup dengan PHP
Berikutnya untuk menu sidebarnya kita copy paste dari hak akses admin. Nah, kemudian kita setting menu-menunya. Kita hapus menu petugas, menu siswa, menu kelas sampai kepada menu SPP, karena untuk hak akses admin itu hanya mempunyai menu dashboard, menu pembayaran, dan juga menu logout. Untuk alamat root pembayarannya kita ubah menjadi /petugas/pembayaran. Nanti kita akan membuat tampilan baru untuk pembayaran petugas. Nah, berikutnya rapikan terlebih dahulu, kemudian tutup. Kita copy untuk hak akses siswa. Untuk siswa pun sama, hanya terdapat menu dashboard, menu pembayaran, dan juga menu logout. Rootsnya kita ganti menjadi /siswa/pembayaran. Setelah itu, kita coba refresh ulang. Di sini kita sudah mempunyai 2 akun. Kita coba membuat 1 akun lagi untuk hak akses siswa. Misalnya emailnya itu siswadianti@gmail.com. Kemudian username-nya itu siswa. Passwordnya kita ketikkan pada notepad. Simpan pada inputan password dan repeat password. Kita tentukan terlebih dahulu hak aksesnya pada tabel out group user. Nah, di sini kita baru menentukan 1 untuk admin. Berikutnya kita akan menentukan untuk hak akses petugas. Username-nya itu dengan email ini petugas. Kemudian untuk hak akses siswa kita pilih emailnya siswadianti. Klik go. Setelah itu kita akan coba melakukan login dengan akun hak akses petugas. Nah, sekarang menu pada sidebarnya sudah dapat menyesuaikan. Jika yang login itu hak akses petugas, maka menunya hanya ada dashboard, pembayaran, dan juga logout. Nah, pada menu pembayaran ini file not found dikarenakan kita belum membuat tampilan pembayaran untuk petugas. Berikutnya, kita akan menyesuaikan bagian navbarnya sama halnya pada bagian sidebar. Bagaimana tampilan navbar untuk hak akses admin, hak akses petugas, dan juga hak akses siswa. Caranya kita masuk pada file navbar utama. Pada bagian navbar kita tutup. Kemudian kita akan membuat pengkondisian sama halnya seperti pengkondisian yang kita buat pada file sidebar. Ada 3 kondisi untuk 3 hak akses. Yang pertama hak akses admin.
Kemudian yang kedua untuk hak akses petugas. Dan ketiga untuk hak akses siswa. Jangan lupa diakhiri dengan PHP-NIF. Untuk navbar admin tidak ada yang perlu kita setting, kemudian kita kopas untuk navbar petugas. Nah, untuk navbar petugas kita hapus menu-menu petugas, siswa, kelas, dan juga SPP-nya karena kita hanya memerlukan menu home dan juga pembayaran. Kemudian untuk roots pembayarannya kita ganti menjadi /petugas/pembayaran. Kita rapikan supaya bisa ditutup, kemudian kita kopas untuk hak akses siswa. Rootsnya kita ganti menjadi /siswa/pembayaran. Kita coba jalankan. Nah, sekarang navbarnya dapat menyesuaikan jika akunnya itu hak akses petugas. Nah, berikutnya kita akan menyesuaikan tampilan dashboardnya. Masuk pada file homeadmin.php. Nah, di sini terdapat small box yaitu card untuk menghitung data pada setiap tabel. Di sini pun sama, kita akan membuat pengkondisian untuk 3 hak akses. Untuk hak akses admin tidak ada yang perlu kita setting. Kemudian yang kedua untuk hak akses petugas dan hak akses siswa diakhiri dengan PHP-NIF. Untuk hak akses petugas kita hanya perlu 1 card saja, yaitu data pembayaran. Begitupun untuk hak akses siswa. Kita coba jalankan. Nah, sekarang card atau kartunya hanya ada 1. Kita coba masuk pada akun dengan hak akses siswa. Nah, sekarang pada menu sidebar-nya dan juga menu navbar-nya dan tampilan dashboard-nya sudah menyesuaikan untuk hak akses siswa. Kemudian kita setting pada bagian sidebar namanya agar ketika yang login itu admin maka akan menampilkan username-nya admin. Kita coba lihat, refresh ulang. Nah, sekarang namanya berubah menjadi siswa karena kita login menggunakan username dengan hak akses siswa. Sekarang kita coba masuk pada akun dengan hak akses admin, maka namanya akan menyesuaikan menjadi admin. Kita bisa mengatur berdasarkan username ataupun email. Namun di sini saya lebih memilih untuk memakai username saja.